Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, perkenalkan, nama saya Yuliana Mustafa, perwakilan dari tim Grasafani 698, yang insya Allah pada saat ini saya akan mengupas tentang peranan perempuan muslimah sebagai madrasah al-ula. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, dalam Islam, peranan perempuan muslimah sangatlah penting. Kedudukan perempuan muslimah sangatlah mulia. Ialah pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Ialah manajer dalam rumah tangganya, mengatur keuangan, kesehatan, pendidikan, segala keteraturan dalam rumah tangga itu berada di tangan perempuan. Maka tidak berlebihan jika kita katakan perempuan memegang peranan penting dalam rumah tangga. Tidak hanya itu, perempuan juga bisa menentukan maju atau mundurnya suatu bangsa dan agama. Kenapa bisa seperti itu? Karena perempuan yang mendidik generasi-generasi penerus yang akan menjadi seorang pemimpin besar, pemimpin-pemimpin bangsa dan agama, itu dididiknya oleh perempuan di rumahnya sebagai madrasah al-ula. Kita semua sudah hafal dan sudah familiar dengan mahfudot Bismillahirrahmanirrahim. Al-ummu madrasatul ula idza a'dadta sya'ban thayyibal a'raq. Seorang ibu adalah sekolah yang pertama dan yang utama. Jika engkau mempersiapkannya, maka engkau mempersiapkan generasi penerus yang baik dan tangguh. Maka para perempuan, para ibu wajib membekali diri dengan ilmu, wajib mempunyai banyak keterampilan. Karena perempuan-perempuan yang kelak menjadi ibu adalah madrasah al-ula. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi madrasah al-ula? Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, jalin kedekatan dengan Allah. Jika seluruh perempuan mendekatkan diri pada Allah, maka Allah lah yang akan membimbing hati-hati perempuan, sikap-sikap perempuan dalam menjalani hari-harinya yang tidak mudah, karena semua beban-beban yang berefek pada baik buruknya suatu bangsa itu awal mulanya dari pendidikan rumah, dari pendidikan orang tuanya. Jadi bangunlah kedekatan dengan Allah yang memiliki jiwa-jiwa kita. Yang kedua adalah mengupgrade iman, ilmu, dan skill. 3 hal yang saling berkaitan, yang tidak terpisahkan. Tidak cukup hanya beriman, kita harus mencari ilmu juga. Karena ilmu adalah pupuknya iman. Karena syaitan tidak akan pernah lelah menggerogoti iman kita, membuat kita putus asa, membuat kita cepat letih,
membuat kita berpikiran dan berprasangka buruk terhadap Allah. Itu pekerjaan syaitan. Dengan ilmu, kita akan terus memupuk iman kita. Dan kita juga mempunyai banyak skill atau keterampilan yang menjadikan kita sitil kul. Sitil kul itu istilah yang dikenalkan oleh Kiai Haji Sutaji Tajuddin MA almarhum wali kelas saya. Sitil kul itu yang selalu saya tanamkan dalam diri saya. Perempuan harus menjadi sitil kul. Siti dalam kulli amrin, dalam setiap perkara. Makanya harus berilmu. Kalau zaman dulu perempuan cukup di rumah, cukup SD, cukup SMP, SMA, tidak harus ke perpustakaan. Tapi sekarang setelah Islam, perempuan juga harus berilmu, memahami Al-Quran, menghafal Al-Hadis, dan menguasai semua ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk membentuk karakter calon-calon pemimpin bangsa dan agama yang dididik di rumahnya. Itu poin kedua. Yang ketiga adalah menjadi uswah, menjadi contoh, menjadi panutan. Banyak generasi sekarang mungkin karena ibunya tidak di rumah, jadi kehilangan uswah. Bingung harus contoh siapa. Nah, kita perempuan yang sudah dididik oleh Gontor, memiliki ilmu, jadilah uswah bagi anak-anak kita. Uswahnya seperti apa? Misal, kita pingin punya anak yang rajin mengaji, bahkan hafal Quran. Karena kita pingin anak-anak kita menghadiahi kita mahkota di surga. Lalu, apa yang kita lakukan? Apa kita hanya memasukkan ke pesantren tanpa kita juga berusaha melakukan hal yang sama, menghafal Al-Quran, mempersembahkan mahkota untuk orang tua kita? Nah, itu namanya uswah. Ya, ketika kita pingin anak-anak kita bangun pagi dan sholat malam, maka kasihlah contoh, beri contoh. Pingin mempunyai anak sabar, maka kita mulai dengan diri kita. Itu poin ketiga. Poin keempat adalah miliki metode yang tepat untuk anak-anak kita, anak-anak akhir zaman. Nasihat sebaik apapun, seindah apapun, sebagus apapun, pesan dan lain sebagainya yang ingin kita sampaikan pada anak kita, yang ingin anak kita mafhum dengan apa yang kita inginkan, itu tidak akan berhasil kalau cara kita tidak tepat. Kalau kita nggak punya metode, nggak ngerti cara, maksudnya baik, caranya salah, nggak masuk. Jadi cara itu penting. Kita belajar at-tarbiyah wa ta'lim. Ya. Jadi cara yang baik itu lebih penting dari materinya. Materi sebaik apapun, kalau cara penyampaiannya salah, itu maka tidak akan diterima. Tapi materi yang sederhana, kalau disampaikan dengan cara yang baik, insya Allah anak-anak akan menerima. Ya. Yang terakhir adalah bersungguh-sungguh dan bersabar dalam mendidik anak. Banyak di antara kita yang belum apa-apa, baru setengahnya sudah menyerah. Kayaknya anak saya udah gak bisa diapa-apain. Nah, itu kategorinya menyerah. Dan kita sebagai pendidik, sebagai madrasah al-ula, tidak boleh mengatakan seperti itu. Itu tandanya menyerah. Ya, jadi kita harus bersabar dan bersungguh-sungguh dalam mendidik anak. Ingat, anak adalah titipan Allah, dan demi Allah kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Al-afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.